Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gun Pramana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari jaringan komputer. Langsung aja untuk soal pertamanya, yaitu ada sebuah topologi switch layer 2 yang dimana terdiri dari tiga switch, yaitu switch A, switch B, dan switch C. Dan juga terdiri dari tiga host, yaitu host X, host Y, dan host Z. Jadi pada switch A ini terdiri dari dua host, dan switch C ini ada satu host yaitu host Z, dan switch B ini hanya sebagai jembatannya saja penghubung antara kedua switch tersebut. Dan kita lanjut ke soal yang nomor A, yaitu dengan asumsi semua switch dimulai dengan tabel switch forwarding kosong, host X dengan alamat fisik X mengirimkan input yang ditujukan untuk host Z, istilah tabel di bawah, bla 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 bla. Dan kita langsung aja untuk jawabannya. Jadi di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang dimana itu bisa mensimulasikan dari sebuah topologi soal di atas. Jadi saya buat di Cisco ini ada tiga buah switch yang terhubung menggunakan kabel eh, cross, dan juga untuk switchnya hubung ke PC ini menggunakan kabel straight. Dan untuk pada langkah yang pertama itu, ini kan host X mengirimkan paket ke host Z, yang dimana jalurnya itu melalui switch A dulu, kemudian ke switch B, kemudian ke switch C. Habis itu selanjutnya eh, switch A itu meneruskan paket ke semua port yang ada yang terhubung ke host X, kecuali pada port 2, yaitu host Y. Kemudian langkah selanjutnya itu switch B menerima paket dari switch A. Switch B akan melihat alamat fisik Z dalam paket dan akan lihat bahwa tidak ada informasi tentang Z dalam tabel forwardingnya. Oleh karena itu, switch B ini meneruskan paket ke semua port, kecuali port 2 yang saya bilang tadi, yang terhubung ke host Y. Nah, kemudian untuk gambarnya sendiri bisa dilihat ini adalah paket yang dikirimkan yaitu melalui switch X, kemudian diteruskan lagi ke switch Y. Untuk langkah selanjutnya, pada switch Y, akan menerima paket dari switch B, yang di sini yang di tengah. Kemudian switch C ini akan melihat alamat fisik Z dalam paket dan melihat bahwa tidak ada informasi tentang Z dalam tabel forwardingnya. Oleh karena itu, switch C akan meneruskan paket ke semua port, kecuali port 7 yang terhubung ke host Z. Dan pada langkah ketiga, switch B akan menerima paket dari switch C. Nah, switch B ini akan melihat alamat fisik dari Z itu dalam paketnya dan akan melihat bahwa Z ini terhubung ke port 6 yang ada pada switch C ini. Oleh karena itu, switch B ini akan meneruskan paket ke port 6. Port 6 ini di sini nih, antara dari switch B yang di tengah dan juga switch C. Dan langkah selanjutnya, switch C ini akan menerima paket dari switch B, switch C, akan melihat alamat fisik dalam paket dan akan melihat bahwa Z itu terhubung ke port 7. Oleh karena itu, switch C ini akan meneruskan paket ke port 7 dan paket tersebut terus sampai ke destination-nya, yaitu yaitu host Z. Dan untuk tabel-tabelnya di sini, dikarenakan cuma asumsi, berarti saya juga mengasumsikan bahwa sendband device-nya itu adalah X, kemudian A, B, C, B, C. Dan only-nya itu X, A1, A, B3, B, C4, dan seterusnya. Untuk source-nya sendiri kan dari X semua, mengirimkan paketnya. Kemudian destination-nya atau tempat tujuan itu ke Z. Dan kita buka ke Cisco Packet Tracer-nya agar kita bisa mensimulasikan secara real. Nah, di sini bisa dilihat apabila kita play nih,
Nah, dia begini. Nah, jadi dari WhatsApp ini dia mengirimkan paket ke switch A. Kemudian dari switch A sendiri lanjut ke switch B. Nah, dari switch B sendiri akan mencari paket X itu di mana, kemudian dia meneruskan ke switch C. Dan switch C akan mengirim ke host Z. Nah, itu terjadilah pengiriman data, kemudian setelah pengiriman data, kemudian eh, data tersebut dikembalikan lagi ke pengirim dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya itu adalah soal B, yaitu istilah double forwarding switch B di akhir bagian. Switch B ini menerima paket dari switch B yang ditujukan untuk hot Z. Maksud ini terbalik. Switch C ini menerima paket dari switch B yang ditujukan untuk hot Z. Jadi switch C ini akan menambahkan informasi tentang Z ke tabel forwardingnya bahwa Z itu terhubung ke port 6. Oleh karena itu, tabel forwardingnya switch C akan menjadi seperti berikut. Itu X itu ke portnya 3, kemudian Y itu portnya 4, dan Z itu portnya 6. Seperti pada topologi. Dan untuk soal selanjutnya itu adalah eh, soal nomor 2. Ketika tiba di ruang praktikum lab komputasi, Anda menghubungkan kabel ke soket internet untuk pertama kalinya. Administrator jaringan memiliki catatan alamat MAC address Anda dan mesin Anda dapat bergabung dengan jaringan tanpa tindakan lebih lanjut dari Anda. Misalkan alamat Ethernet laptop ini adalah 0A, 0B, dan seterusnya. Dan alamat DHCP servernya adalah 131.111.7.3, dan alamat IPv4-nya menjadi 131.111.7.121. Dan alamat gateway-nya adalah 131.111.7.1. Dan alamat Ethernet-nya adalah 00, 01, dan seterusnya dengan netmask jaringan 255.255.255.0. Dan pertanyaan di sini adalah tuliskan urutan protokol paket yang terjadi pada Ethernet kabel sehingga Anda dapat mengirimkan satu paket ke IP ini, yaitu 128.232.0.20. Dan kita langsung aja masuk ke Windows-nya. Baik, nah, cara untuk memonitonya pada Windows sendiri yaitu dikarenakan saya menggunakan asumsi bahwa lab komputer itu adalah WiFi di rumah saya, maka saya menggunakan WLAN 1, yang dimana WLAN 1 ini menangkap ISP menggunakan wireless, ya, atau WiFi. Dan kita scan untuk mencari WiFi-nya, kita start, kemudian kita pilih nih yang mana WiFi yang kita mau pakai, dan kita connect, kemudian oke. Nah, kemudian nanti muncul di sini SSID-nya. Dikarenakan WiFi di rumah saya ini menggunakan password, maka kita buat dulu passwordnya pada eh, di sini wireless, kemudian security profile. Nah, jadi passwordnya ini di sini. Dan setelah selesai dikonekkan, maka saya masuk ke DHCP client untuk eh, untuk ISP tersebut membagikan ke server ini, yaitu dengan cara nih kita klik tambah, kemudian interface itu LAN 1, kemudian apply oke, dan hasilnya akan begini. Apabila pun itu maka server sudah dapat IP dari ISP, dan kita selanjutnya masuk ke IP address untuk memberi nama address yang akan kita gunakan. Jadi address dari si pengirim itu adalah
131.111.7.3. Nah, kemudian kita setting juga di sini sama seperti itu dengan traffic 24. Kemudian kita beri nama yaitu Ether 1 pengirim. Dan yang kedua adalah 128.232.0.20, yang dimana kita kasih nama adalah Ether 2 penerima. Dan jika sudah, kita masuk ke DHCP server. Kita langsung aja, kenapa menggunakan DHCP server? Dikarenakan eh, kita meminta IP tersebut dari server. Jadi server itu langsung membagikan IP ke host atau penggunanya. Jadi tidak perlu me- men-setting atau mengkonfigurasi secara manual. Dengan cara yaitu kita masuk nih, interface mana yang kita mau gunain ini. Contoh, satu pengirim, kita next. Kemudian gateway-nya berapa? Titik tiga kan tadi. Eh, dan next, dan selanjutnya. Nah, dikarenakan sudah ada, maka tadi tulisannya exist. Kemudian sudah nih. Dan jika sudah, kita masuk ke DNS agar bisa nanti ping kita isi nih server 8888. Kemudian jika sudah semuanya, kita masuk ke IP firewall. Di sini di NAT. Dengan cara kita klik tambah, kemudian kita masuk ke menu general, kemudian port interface-nya adalah WLAN 1 karena WLAN 1 ini adalah ISP yang kita gunakan agar bisa membagikan jaringan ke semua port yang ada. Kemudian action ini adalah masquerade dengan penjelasan di sini. Nah, masquerade yang interface Ether 1 ini karena interface yang digunakan untuk menuju internet adalah WLAN 1. Begitu juga dengan opsi action masquerade yang akan membuat IP address pengirim setiap paket data yang keluar dari router MikroTik akan membuat IP address publik dan dapat membagikannya. Dan satu lagi, jika sudah, maka jaringan tersebut akan terhubung. Nih, kayak gini nih tulisannya di bagian pojok kanan bawah. Maka tidak ada tanda serunya. Yang awalnya ada tanda seru, selanjutnya tidak ada tanda seru lagi. Dan ada nama yaitu network 10. Dan jika ingin mengirimkan data, kita masuk ke terminal dengan cara ping IP yang ingin dituju, yaitu 128.232.0.20. Dan kita enter. Nah, bisa dilihat di sini eh, server sudah berhasil atau si pengirim sudah berhasil mengirimkan paket ke penerima, yaitu Ether 2. Kemudian kita masuk ke IP ARP. Di sini IP ARP-nya ada tiga. Itu yang pertama 131.11.7.1. Dikarenakan saya menggunakan Ether 1, itu pengirim, maka juga akan muncul IP-nya. Jika saya menggunakan Ether 2, maka yang muncul adalah IP dari Ether 2 tersebut, yaitu 128.232.0.20. Dan jika kita ingin mengping dari si penerima, kita ganti IP-nya menjadi 128.232.0.20. Kemudian interface-nya kita ganti penerima dan kita start. Nah, ini sudah bisa. Dan kita stop. Oke. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu adalah ini, yaitu soal nomor 3. Alice dan Bob tinggal bersebelahan rumah. Masing-masing memiliki router IP v4 nirkabel dengan NAT terintegrasi.
Alice dan Bob menghubungkan laptop mereka ke router nirkabel mereka tersendiri, dan masing-masing menggunakan utilitas yang sesuai untuk memeriksa alamat IP masing-masing laptop. Kemudian mereka menyadari laptop mereka ini memiliki alamat IP yang sama. Untuk soal pertamanya, itu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, hal ini mungkin terjadi karena keduanya menggunakan IP pribadi yang sama di dalam jaringan lokal masing-masing. Alamat IP pribadi seperti contohnya 192.168 titik apa dan seterusnya, atau 172.16 dan seterusnya dapat digunakan secara lokal di dalam jaringan rumah. Jika Alice dan Bob menggunakan IP pribadi yang sama, misalnya 192.168.1.1, maka kedua laptop tersebut akan memiliki alamat IP yang sama ketika terhubung ke router masing-masing. Selanjutnya itu soal nomor 3, itu Alice dan Bob tinggal bersebelahan rumah. Masing-masing memiliki router IP V4 nirkabel dan dengan NAT terintegrasi. Alice dan Bob menghubungkan laptop mereka ke router nirkabel mereka sendiri, dan masing-masing menggunakan utilitas yang sesuai untuk memeriksa alamat IP masing-masing laptop. Mereka menyadari bahwa IP yang mereka gunakan adalah IP yang sama. Dan yang pertama, soalnya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, ini saya jawab, hal ini mungkin terjadi karena keduanya menggunakan alamat IP pribadi yang sama di dalam jaringan lokal masing-masing. Alamat IP pribadi seperti 192, 168, dan seterusnya dapat digunakan secara lokal di dalam jaringan umum. Jika Alice dan Bob menggunakan alamat IP pribadi yang sama, maka kedua laptop tersebut akan memiliki IP yang sama ketika terhubung ke router masing-masing. Maksudnya gini, misal nih, si Alice ini terhubung ke router A, tapi IP-nya sama. Kemudian si Bob terhubung ke router B dengan IP yang sama juga. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah, tidak ada tabrakan di antara kedua laptop tersebut dikarenakan router yang digunakan ini berbeda. Dan soal yang kedua, berikan satu alasan mengapa dengan penyebaran yang lebih luas dari IPv6, kebutuhan akan perangkat NAT dapat berkurang atau hilang. Jawabannya itu dengan adopsi IPv6, terdapat jumlah alamat IP yang sangat besar. Sehingga setiap perangkat di jaringan dapat memiliki alamat IP yang unik secara global tanpa memerlukan perangkat Network Address Translation atau NAT. Dengan IPv6, kebutuhan untuk mengubah alamat IP pribadi lokal menjadi IP global semakin berkurang karena jumlah alamat IPv6 yang tersedia sangat melimpah. IPv6 ini adalah MAC address. Dan untuk soal ketiga, yaitu berikan satu alasan bahwa pengguna IPv6 mungkin ingin terus menggunakan NAT mereka. Menjawab, meskipun IPv6 memberikan alamat IP yang cukup untuk semua perangkat, pengguna mungkin masih ingin menggunakan NAT karena NAT ini memberikan lapisan keamanan tambahan. Dengan NAT, alamat IP internal perangkat tidak terlihat langsung dari internet, yang dapat memberikan keamanan tambahan terhadap serangan jaringan. Dan untuk soal terakhir, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kedua router nirkabel milik Chris dan Bob menggunakan saluran nirkabel yang sama, meskipun memiliki SSID yang berbeda. Apa implikasi dari situasi ini dan mengapa hal ini mungkin terjadi, serta perilaku apa yang sesuai dengan standar yang ideal. Selain itu, bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang dapat timbul dari situasi ini. Di sini ada 4 subbab, yaitu yang pertama adalah implikasi, kemudian mengapa ini bisa terjadi, kemudian perilaku yang sesuai dengan standar ideal, dan cara mengurangi dampak negatifnya. Yang pertama, implikasi, yaitu keduanya dapat mengalami interferensi dengan pengurangan kinerja karena menggunakan saluran yang sama. Kemudian trafik dari satu jaringan dapat mempengaruhi kerja jaringan lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin ada interferensi karena penggunaan saluran nirkabel yang padat di daerah tersebut.
Kedua, itu mungkin pengaturan otomatis pada router memilih saluran yang sama. Dan perilaku yang sesuai dengan standar yang ideal yaitu ada standar ideal akan mengharuskan router untuk memilih saluran yang tidak bersaing dengan saluran dari router tetangga. Dan cara mengurangi dampak negatifnya yang pertama itu adalah pilih saluran nirkabel yang berbeda untuk setiap router untuk mengurangi interferensi. Kemudian atur secara manual nirkabel pada router agar tidak bersaing satu sama lain. Dan yang terakhir itu adalah gunakan perangkat nirkabel yang mendukung teknologi seperti Dynamic Frequency Selection atau DFS untuk menghindari interferensi. Dalam situasi ideal, router akan secara otomatis memilih saluran yang tidak bersaing dengan dan menggunakan DFS untuk menghindari interferensi. Jika ini tidak terjadi, pengguna dapat melakukan konfigurasi manual untuk mengoptimalkan penggunaan saluran nirkabel. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai UAS jaringan komputer pada semester 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf eh, karena masih banyak kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.